Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Rosidatul Aulia. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Surabaya dengan prodi S1 Sistem Informasi. Nah, di kesempatan ini saya akan menyampaikan atau menjelaskan materi mengenai sejarah dan perkembangan komputer. Bagaimana sih perkembangan komputer dari awal generasi hingga ke generasi yang saat ini? Oke, kita langsung saja. Nah, seperti yang kita ketahui, komputer adalah perangkat yang saat ini banyak dipakai di kehidupan sehari-hari. Dengan adanya perangkat komputer dapat membantu semua aktivitas manusia, sehingga sangat memudahkan selesainya semua pekerjaan sekaligus dapat mempersingkat waktu. Hal tersebut terbukti dengan adanya komputer, apalagi di setiap lini kehidupan zaman sekarang. Manusia tidak dapat terlepas dengan penggunaan komputer, atau dapat dikatakan manusia sangat bergantung dengan adanya komputer ketika melakukan aktivitas atau kegiatannya. Sejarah komputer pun terus berkembang setiap waktu hingga sampai yang kita rasakan saat ini. Lalu proses perkembangan dari komputer pun tidak serta-merta canggih karena ada banyak tahapannya. Komputer yang sekarang memang jauh berbeda dengan komputer yang terdahulu, mulai dari segi bentuknya, kinerjanya, hingga komponen yang dipakainya. Sekilas saja, komputer yang terdahulu memiliki bentuk atau ukuran yang besar, sehingga dapat menghabiskan satu ruangan, dan hal tersebut sangatlah tidak efektif dan efisien. Lalu siapa sih penemu komputer yang pertama kali? Ia adalah Charles Babbage. Charles Babbage dikenal sebagai salah satu pelopor atau penemu komputer pertama kali. Charles Babbage merupakan salah seorang ilmuwan di dunia yang tercatat telah memberikan karyanya pada kehidupan manusia, khususnya pada bidang komputer. Penemuan oleh Charles Babbage adalah mesin penghitung atau disebut dengan difference engine yang ditemukan oleh Charles Babbage pada tahun 1791 sampai dengan 1871. Mesin penghitung ini merupakan salah satu ikon yang paling terkenal dalam sejarah perkembangan komputer dan merupakan kalkulator otomatis yang pertama. Atas penemuan ini, Charles Babbage dijuluki sebagai Bapak Komputer. Nah, selanjutnya perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Mari langsung saja. Komputer generasi pertama berkisar pada tahun 1946 sampai dengan 1959. Pada tahun 1946, komputer mulai diciptakan dengan tabung vakum sebagai komponen utamanya. Beratnya hampir 30 ton. Hal ini sangat tidak efisien karena membutuhkan daya listrik yang besar serta panas yang berlebih. Generasi pertama ini masih menggunakan bahasa mesin yang mana hanya bisa dimengerti oleh komputer itu sendiri. Contoh generasi komputer yang pertama adalah ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer. Nah, di sini ada bentuk dari contoh komputer generasi pertama, yang mana terlihat ukuran atau bentuknya sangat besar sehingga memenuhi ruangan. Lalu bagaimana ciri-ciri dari komputer generasi yang pertama? Nah, ciri-ciri komputer generasi pertama. Yang pertama, memiliki hardware dengan ukuran yang jauh lebih besar serta memerlukan ruangan yang luas. Ciri yang kedua, interior desain sistem operasinya dibuat secara spesifik dan hanya dapat melakukan tugas tertentu. Ciri yang ketiga, program hanya dapat dibuat memakai bahasa mesin, di mana dengan komputer generasi pertama ini, para programmer masih belum dapat memberikan instruksi dengan kata-kata. Ciri yang keempat, komputer generasi pertama membutuhkan daya listrik yang sangat besar. Lalu ciri yang kelima, memerlukan mesin pendingin karena mesin komputer generasi pertama cepat mengalami panas. Ciri yang keenam, komputer generasi pertama memiliki
memiliki kapasitas simpan yang masih kecil, sehingga membuat kinerja komputernya menjadi lambat. Dan ciri yang ketujuh, komputer generasi pertama menggunakan tabung hampa sebagai sirkuitnya. Nah, dapat kita lihat di ciri-ciri komputer generasi pertama ini masih terdapat banyak kekurangannya, mulai dari hardware-nya yang ukurannya besar, kemudian daya listrik yang besar, memerlukan pendingin ruangan, lalu kapasitas simpan yang masih kecil, sehingga membuat kinerja komputer menjadi tidak efisien dan tidak efektif. Namun, selain kekurangan tersebut, komputer generasi pertama juga memiliki sebuah kelebihan, yaitu komputer generasi pertama dapat melakukan penghitungan dalam milidetik. Nah, selanjutnya, komputer generasi kedua berkisar pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Generasi tabung vakum atau komputer generasi pertama mengalami perkembangan, yakni tergantikan oleh teknologi transistor sebagai komponen utama komputer. Transistor mempunyai ukuran lebih kecil dibandingkan tabung vakum. Daya listrik yang diperlukan juga lebih kecil untuk pengoperasiannya. Biaya pembuatan komputer generasi kedua juga jauh lebih terjangkau dibandingkan menggunakan tabung vakum yang mana digunakan di komputer generasi pertama. Contoh komputer generasi kedua diantaranya ada IBM 7094 series, IBM 1400 series, dan lain-lain. Ini ada bentuk dari contoh komputer generasi kedua yang mana ukurannya menjadi lebih kecil jika dibandingkan dengan komputer generasi yang pertama. Lalu bagaimana ciri-ciri dari komputer generasi kedua? Ciri yang pertama, menggunakan bahasa assembly dan bahasa simbolik. Di komputer generasi kedua ini, para programmer sudah dapat memberikan instruksi berupa kata-kata. Ciri yang kedua, kapasitas memori utama menggunakan magnetic closed storage. Ciri yang ketiga, komputer generasi kedua, ukuran fisiknya jauh lebih kecil jika dibandingkan komputer generasi pertama. Ciri yang keempat, kinerjanya menjadi lebih cepat dan daya listriknya menjadi lebih kecil. Dan ciri yang kelima, komputer generasi kedua mampu memproses secara real time dan juga real sharing. Nah, jika dilihat terdapat perbedaan antara komputer generasi pertama dan komputer generasi kedua, yang mana komputer generasi pertama masih menggunakan bahasa mesin sehingga programmer tidak dapat memberikan instruksinya. Berbeda dengan komputer generasi kedua yang sudah menggunakan bahasa assembly dan bahasa simbolik sehingga memudahkan programmer untuk memberikan instruksinya. Kita lanjut. Komputer generasi ketiga berkisar pada tahun 1965 hingga 1971. Generasi komputer ketiga dimulai pada tahun 1965, di mana pada masa itu komputer ini dibuat menggunakan teknologi integrated circuit. Teknologi ini menggeser fungsi transistor sebagai komponen dasar komputer. Namun transistor masih tetap digunakan, akan tetapi ukurannya lebih diperkecil. Komputer generasi ketiga ini menjadi komputer pertama yang dapat membuat operator berinteraksi menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi. Contoh komputer generasi ketiga diantaranya ada IBM 370, IBM System 360, dan lain-lainnya. Di sini terdapat bentuk dari contoh komputer generasi ketiga yang mana sudah terdapat keyboard dan juga monitor yang memudahkan pengguna dapat berinteraksi dengan komputer. Selanjutnya, bagaimana ciri-ciri komputer generasi ketiga? Ciri-ciri komputer generasi ketiga. Ciri yang pertama, daya listriknya lebih hemat. Ciri yang kedua, memori sudah memiliki kapasitas yang lebih besar. Ciri yang ketiga, kecepatan menggunakan integrated circuit membuat kinerja komputer menjadi lebih cepat. Ciri yang keempat, komputer
komputer generasi ketiga mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain. Ciri yang keempat, harga komputer generasi ketiga semakin terjangkau. Ciri yang keenam, komputer sudah dapat melakukan multiprocessing. Ciri yang ketujuh, komputer sudah menggunakan visual display dan dapat mengeluarkan suara. Dan ciri yang kedelapan, adanya peningkatan software pada komputer generasi ketiga. Nah, jika dilihat banyak sekali perkembangan yang ada di komputer generasi ketiga ini, mulai dari daya listriknya, memorinya, kemudian kecepatan kinerja komputer, lalu komputer sudah dapat melakukan komunikasi dengan komputer lain, lalu harganya yang semakin terjangkau, dan sudah dapat menggunakan visual display. Kita lanjut. Komputer generasi keempat berkisar pada tahun 1971 hingga tahun 2000-an. Tahun 1971, komputer generasi keempat mulai diciptakan. Komputer generasi keempat adalah pengembangan dari teknologi komputer generasi ketiga. Komputer generasi keempat muncul berkat penemuan mikroprosesor. Chip mikroprosesor memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang mana saling terhubung menjadi satu. Contoh komputer generasi keempat diantaranya ada Apple Macintosh dan personal komputer IBM. Nah, di sini terdapat bentuk dari contoh komputer generasi keempat. Selanjutnya, bagaimana ciri-ciri komputer generasi keempat? Ciri-ciri komputer generasi keempat. Ciri yang pertama, komputer dapat dihubungkan dengan jaringan internet. Ciri yang kedua, penggunaan mikroprosesor dengan teknologi VLSI. Ciri yang ketiga, harga jauh lebih murah dari generasi yang sebelumnya. Ciri yang keempat, penggunaan mouse menyebabkan komputer semakin personal. Dan ciri yang kelima, menggunakan sistem operasi MS-DOS dan MS Windows. Nah, dapat disimpulkan di ciri-ciri komputer generasi keempat ini menandakan bahwa komputer generasi keempat sudah dapat dihubungkan dengan jaringan internet dan juga terdapat penggunaan mouse yang membuat komputer semakin lebih personal. Kita lanjut. Komputer generasi kelima yang mana berkembang pada masa sekarang hingga masa depan. Pada generasi kelima ini sebenarnya masih tahap pembangunan, di mana generasi ini akan mempunyai teknologi yang dibuat dengan berdasarkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Pengembangan komputer generasi kelima ini bertujuan untuk menghasilkan perangkat komputer yang dapat merespon dengan menggunakan bahasa yang digunakan oleh manusia. Lalu ciri-ciri komputer generasi kelima adalah: ciri yang pertama, komputer sudah menggunakan teknologi LSI. Ciri yang kedua, memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya. Ciri yang ketiga, komputer generasi kelima semakin cepat dalam pemrosesan informasi. Dan ciri yang keempat, komputer generasi kelima memiliki kemampuan untuk dapat mendengar, berbicara, melihat, dan pastinya lebih canggih lagi. Nah, itu tadi adalah bagaimana perkembangan komputer dari generasi pertama yang mana dimulai pada tahun 1946 hingga ke generasi kelima, yakni yang sedang berkembang pada saat ini. Dapat disimpulkan bahwa banyak sekali perkembangan yang ada, mulai dari segi bentuknya, yang mana komputer dahulu memiliki bentuk yang sangat besar sehingga membuat ruangan menjadi penuh. Berbeda dengan komputer saat ini, yang mana bentuknya kecil dan sangat praktis. Lalu ada perkembangan pada kinerja komputer, yang mana dulu masih lambat dan cepat mengalami suhu tinggi, berbeda dengan komputer yang sekarang, sangat mudah dan cepat untuk pemrosesan informasi. Dan hingga komponen utama komputer juga mengalami perkembangan, yang mana sekarang ukurannya menjadi semakin kecil, namun tetap membuat komputer semakin canggih.
Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai sejarah dan perkembangan komputer. Semoga teman-teman dapat memahami dan mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan atau yang saya jelaskan. Mohon maaf apabila penjelasan dari saya masih terdapat kekurangannya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.